Perkenalkan, nama saya Pipa Nawela, NIM 211041745. Saya dari kelas 4. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan rencana apa saja yang dapat membantu proses rekrutmen. Yang pertama, analisis informasi pekerjaan. Tips pertama sebelum Anda merekrut karyawan baru adalah mendefinisikan pekerjaan yang akan dilakukan karyawan tersebut. Dengan melakukan analisis terlebih dahulu, Anda dapat merumuskan tugas-tugas, tanggung jawab, keahlian, hasil hingga lingkungan pekerjaan. Informasi-informasi tersebut sangat penting untuk mengembangkan deskripsi pekerjaan untuk karyawan baru. Deskripsi pekerjaan tersebut dapat membantu Anda dalam merencanakan strategi perekrutan karyawan yang tepat. 2. Berhubungan baik dengan kandidat potensial. Anda bisa memulai hubungan baik dengan kandidat berpotensial jauh sebelum perusahaan Anda merekrut mereka. Hal ini akan membantu Anda memilih kandidat-kandidat terbaik. Semakin banyak kandidat potensial, maka Anda bisa mengelokasikan kandidat potensial di posisi lainnya. 3. Mengecek CV dan membaca surat lamaran dengan sesama. Surat lamaran kerja dan CV yang baik adalah yang sesuai dengan kriteria definisi pekerjaan yang Anda terangkan. Lihatlah apakah surat lamaran serta CV pelamar sudah sesuai dengan kriteria Anda tuliskan. Pilihlah kandidat yang paling memenuhi persyaratan tersebut. Pisahkan lamaran yang tidak memenuhi kualitas dan analisis lebih lanjut lamaran-lamaran yang memenuhi persyaratan. Proses ini mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, jadi luangkan waktu Anda untuk memilih yang paling tepat. 4. Lakukan wawancara penyaringan. Terkadang ada kandidat yang memiliki surat lamaran dan daftar riwayat pekerjaan yang baik. Namun saat diwawancara, ternyata pekerjaan tersebut tidak cocok untuk kandidat tersebut. Jadi wawancara penyaringan sangat penting dilakukan. Melalui wawancara saringan, Anda juga dapat menentukan apakah gaji mereka sesuai dengan pekerjaan yang Anda tawarkan. 5. Buat pertanyaan yang tepat. Wawancara adalah salah satu faktor terpenting dalam merekrut karyawan baru. Jadi cobalah untuk memberikan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan dasar pada proses wawancara dapat membantu Anda memisahkan kandidat mana yang akan diinginkan. Ada banyak pertanyaan dasar yang wajib ditanyakan pada kandidat. 6. Cek latar belakang mereka dan tanyakan referensi. Step selanjutnya adalah mengecek latar belakang kandidat. Anda harus memastikan seluruh pertanyaan yang dituliskan atau disebutkan dan dengan benar. Bila perlu, hubungi juga atasan sebelumnya. Tanyakan bagaimana kinerja dan karakter kandidat. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan rekrutmen. Yang pertama, belum ditetapkan secara pasti standarisasi pada suatu instansi. Pasalnya, tidak semua instansi atau organisasi yang memiliki standar pasti dalam penerimaan atau rekrutmen karyawan. Padahal standar ini diperlukan sebagai pedoman untuk memberikan arah akan pelaksanaan rekrutmen itu sendiri. 2. Tim SDM kurang memenuhi. Kendala lainnya adalah minimnya SDM yang memenuhi. Yang demikian ini masuk dalam kategori faktor internal, di mana tim yang bertugas untuk melaksanakan rekrutmen kurang memenuhi dalam hal rekrutmen, sehingga akan kesulitan untuk mendapatkan karyawan berkualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. 3. Adanya fraud dalam proses rekrutmen. Fraud bisa diartikan sebagai suatu tindakan kecurangan yang dapat merugikan instansi atau organisasi dalam konteks rekrutmen. Fraud ini dapat berdampak negatif bagi perusahaan karena hasil yang dicapai dari proses rekrutmen itu sendiri tidak akan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. 4. Proses terlalu panjang dan rumit. Secara teknis, banyak perusahaan yang melakukan proses rekrutmen dalam waktu yang cukup panjang dan rumit. Padahal, proses rekrutmen yang membutuhkan waktu panjang dan rumit dapat berisiko menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian yang dimaksud seperti loss tim rekrutmen, biaya rekrutmen, dan kesan negatif dari kandidat sehingga mereka akan kehilangan minat. 5. Kandidat terlalu banyak. Terlalu banyaknya kandidat yang melamar juga bisa menjadi kendala dalam proses rekrutmen. Pasalnya, kandidat yang terlalu banyak dapat memicu ada loss tim bagi tim rekrutmen. Selain itu, hal tersebut juga dapat memperpanjang waktu proses rekrutmen. Jadi penting bagi tim rekrutmen untuk mengukur tim of hire untuk mengurangi banyaknya kandidat yang masuk. 6. Sulitnya mendapatkan kandidat yang sesuai.
Kendala terakhir dalam proses rekrutmen adalah sulitnya mendapatkan kandidat yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena beberapa poin di atas, termasuk juga kurangnya follow-up dari tim rekrutmen yang menyebabkan hilangnya kandidat potensial seperti yang perusahaan butuhkan. Soal ketiga, sebutkan manfaat apabila HRD terlibat dalam perencanaan karir. Yang pertama, mampu memahami dan mengembangkan profesionalnya. 2. Motivasi kerja meningkat. 3. Relasi yang semakin luas. 4. Meningkatkan kesejahteraan. Soal 4. Sebutkan dan jelaskan metode-metode training dan development. Yang pertama, refleksi diri. Sebagai tahap awal dalam pengembangan dan pelatihan SDM, refleksi diri akan menjadi acuan bagi manajer personalia dalam memberikan pelatihan dan pengembangan SDM. Manajer personalia dapat memberikan edukasi mengenai pemahaman kepribadian dan karakter dalam diri setiap individu. 2. Pengalaman tim. Interaksi dua orang atau lebih akan memberikan pengembangan dan pelatihan tersendiri bagi SDM dalam sebuah perusahaan. Mengapa hal ini dibutuhkan? Tim dituntut untuk dapat melakukan kerjasama kreatif dalam mengembangkan ide, problem solving, dan hal-hal lain yang dapat memberikan pembelajaran dalam sebuah tim. 3. Seminar. Anda juga bisa memberikan seminar mengenai skill terkait knowledge kapasitas dengan melibatkan banyak pihak seperti ekspertise yang andal dalam bidangnya. Seminar itu dapat dibuat secara bertahap. 4. Mentoring. Memberikan pelatihan secara personal dengan memberikan feedback, motivasi, membagi pengalaman, maupun proses pembelajaran dengan cara yang lebih intensif. Dalam proses ini lebih pada mengembangkan personal individu dan kapasitasnya. 5. Research selling. Dalam era digital saat ini, sangat penting penggunaan media virtual sebagai sumber pembelajaran bagi HR di sebuah perusahaan. Virtual platform yang dapat dilakukan seperti webinar, newsletter, blog, maupun seminar informasi mengenai perusahaan. Salah satu metode ini dinilai menjadi hal yang sangat efektif dalam menyediakan pengetahuan, di mana SDM dalam sebuah perusahaan sangat mutlak membutuhkan ini dalam beradaptasi, mengenal, memahami bagaimana operasional, profil, serta visi misi sebuah perusahaan di mana ia bekerja.